Haleluya. Hari, hari ini kita membagikan Mazmur 104. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Salam, selamat pagi saudara semua. Di sini Tuhan menerangkan tentang kebesaran Tuhan. Tidak mudah untuk mengambil keputusan kapan ditulisnya. Ada kemungkinan sebelum di pembuangan atau sesudah pembuangan. Satu yang sulit untuk dipastikan waktunya dalam keadaan bagaimana menulis ini. Dan di sini bagaimana tentang perasaan tentang ciptaannya Tuhan. Seluruh tema dalam ciptaan dari Tuhan. Tuhan memberi jemaat saya sepertinya sesudah hari raya Pondok Tahun, satu awal tahun. Dari sini saya masuk melihat Mazmur ini. Dan juga terusan dari pasal 102, 103. Dan di hari Selasa kemarin kita melihat dalam kesengsaraan bangkit menjadi nabi. Satu yang dalam keadaan yang susah sekali pada pembuangan. Zamannya di masa pembuangan. Kemudian di Mazmur 103 itu sesudah dari pembuangan, satu Mazmur yang sangat indah. Di 104, Mazmur 104 hampir sama. Di depannya juga sama dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan terakhir juga ya pujilah Tuhan hai jiwaku. Hampir sama. 102, Mazmur 103 diletakkan bersama. Ada kemungkinan dalam satu penyair, tapi tidak tentu. Melihat Mazmur ini seperti sesudah dalam keluar dari pembuangan. Di Mazmur 103 saya berikan tema dalam kebaikan Tuhan, bangkitlah untuk menjadi seorang penyembah. Ini yang terpenting adalah sebagai penyembah. Di Mazmur 104 ini saya mau menerangkan, yaitu penyembahan, yaitu bangkit menjadi penyembah. Tetapi saya merasa ada kesepian dalam Mazmur ini adalah tentang ciptaan Tuhan. Saya memberi tema di hari ini di awal permulaan bangkit untuk mengalami Tuhan. Di awal permulaan kita bangkit untuk mengalami ciptaannya Tuhan. Saudara semua, jangan merasa kalau sesudah di zaman dahulu ciptaannya Tuhan tidak bekerja lagi, tetapi Dia masih tetap bekerja di dalam kita. Dan hari ini juga masih berkuasa atas alam semesta, menyanggah kita setiap orang dan alam semesta. Di awal tahun baru, yaitu tahun Pondok Daun, apa yang menjadi harapan bagi kita di awal tahun? Kita 4 minggu kemarin merayakan Hari Raya Penipuan Serunai dan Penghapus Dosa dan Hari Raya Pondok Daun, dan sampai hari ini
kita mengalami sekali bagaimana ciptaan Tuhan bagi kita. Seketika pada hari raya Pondok Tahun minggu pertama awal dari pertemuan kebaktian ini, pertama kali kita mengalami dari masa wabah ini. Tidak tahu kenapa pada saat kita mengaku dosa, kemudian kita mengaku dosa, kemudian ada pertemuan kebaktian. Ini adalah satu pengalaman. Dikatakan di Mazmur 103 kita harus bangkit menjadi penyembah. Di sini dikatakan bagaimana menerangkan tentang Tuhan agar kita mengalaminya. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Dia Allah yang sangat besar, maha besar, pencipta yang besar. Di awal tahun kita mengalami ciptaannya. Dia bukan seperti kakek-kakek yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Dia bukan sangat tua, nggak bisa mengerjakan sesuatu. Dia tetap berkarya. Dia masih tetap di dalam hidup kita setiap hari, masuk di dalam hati kita, menciptakan segala sesuatu. Prinsip ini sangat penting bagi kita. Tuhan bukan setelah menciptakan sesuatu cuma duduk di atas, kemudian apapun tidak bekerja. Oh, sudah cukup waktunya membuka buku kehidupan. Kamu bisa masuk, kamu tidak bisa masuk. Bukan demikian. Tuhan masih setiap hari dari langit melihat, dari atas melihat langit dan bumi. Saya baru merasa akan dibangkitkan Tuhan dan merasakan akan ciptaan dan kebesarannya, kebaikannya Tuhan. Di permulaan awal di 611, di awal permulaan di seluruh dunia, awal permulaan kita harus punya harapan. Kita berharap agar Tuhan berkarya di dalam hidup kita dan mengalami kebesarannya. Bukan dengan kata demikianlah keadaan dunia ini, semuanya berhenti. Semuanya ada alasan. Semua takdir atau menetapkan. Ini bukan satu yang alami, tetapi ini masih ada Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada Tuhan yang menyertai hidupmu dan hidupmu. Ada Tuhan di dalam kita. Pekerjaan kita juga demikian. Kita sepertinya normal saja, makin banyak bekerja, makin banyak dapat. Dikit bekerja, dapatnya sedikit. Memang benar, tetapi di dalam unsur masih ada satu prinsip, yaitu ada Allah. Tuhan punya kuasa. Di seluruh dunia ada dalam kuasanya Tuhan. Kalau Tuhan lepaskan tangan, maka dunia ini akan kacau. Bintang-bintang akan menubruk bumi. Tetapi dengan menggunakan prinsip alami untuk menetapkan dunia ini. Dan di sini di dalam ketetapan Tuhan masih ada Tuhan.
bagaimana orang Mesir mendirikan negaranya. Dan sekarang kita juga mengalami Israel dikembalikan. Bagaimana Israel dibangkitkan, bagaimana Yesus dibangkitkan. Dulu kepala saya botak, sekarang pun ada rambut yang halus tumbuh. Dikatakan bulu-bulu halus, tidak menggunakan rambut tetapi menggunakan bulu-bulu halus. Kenapa? Karena Tuhan yang masuk, Tuhan yang menciptakan. Jadi saya melihat diri sendiri 66 tahun. Saya melihat umur saya seperti 6 tahun. Saya umur yang ke-6 kali, yang kedua kali. Di awal permulaan kita harus mengalami Tuhan dan bangkit untuk mengalami Tuhan. Amin. Hari ini saya melihat terangnya Mazmur pagi ini. Mazmur 104 dibagikan 4 bagian, ayat 1 sampai dengan 9. Mengalami Tuhan, kebesaran Tuhan dalam segala penciptaannya. Dia Allah yang sangat besar dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarang. Aku harus memuji Tuhan, sujud menyembah Dia. Dia Allah yang agung, Allah yang sangat besar. Dia menggunakan pakaian yang keagungan dan semarak. Kebesarannya tidak bisa besar lagi, sudah terbesar. Kali ini saya ulang tahun. Saya bersyukur saya mendapatkan hadiah 3 pasang sepatu. Tidak semuanya sepatu kulit. Ada seorang staf gereja memberikan sepatu kulit untuk aku. Aku pakai sepatu kulit 41, ukurannya dia membeli ukuran 43. Jadi tidak bisa dipakai, harus diganti karena kakiku tidak cukup besar untuk dipakai. Tetapi pakaiannya Tuhan, dia sangat besar sekali, tidak perlu diganti. Bagaimana besar pakaian dia cukup untuk memakai, sebab dia menggunakan keagungan dan semarak. Semarak dengan arti sangat besar sekali. Satu yang kebesaran yang luar biasa, semaraknya luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada ukuran yang terbesar yang tidak cukup untuk dipakainya. Bagaimana dia menggunakan berpakaian keagungan dan semarak, dan terus menjelaskan Allah kita yang demikian, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentang langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Kamu melihat Allah kita sebagai pembangun, di Allah yang besar. Kita tidak bisa melihatnya karena dia maha besar. Sebagai contoh, kamu di atas gunung jalan-jalan, dapatkah kamu melihat berapa besarnya gunung itu? Tidak bisa. Kamu harus dari jauh baru bisa memandang gunung itu. Allah maha besar. Dia menciptakan segalanya. Di dalam segala yang ada di dalammu, di antara salah satu poinnya, dapatkah kamu melihatnya seluruhnya? Tidak bisa. Kamu tidak bisa
melihat Tuhan karena Dia di dalammu. Dia sangat besar. Tuhan kita sebagai seorang ahli bangunan yang mendirikan kamar-kamar loteng di airnya dan di loteng itu bukan di dasar ya, di atas. Kalau kita melihat di film atau ada kerajaan yang di langit, sesungguhnya tidak. Di alam semesta, di atas ada air, di langit ada air, di bawah, di bumi juga ada air. Ada sesuatu yang membatasinya, yang menggunakan awan yang telah mendasarkan bumi di atas tumpunya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Kita harus mengalami kebesaran Allah dan semaraknya Allah. Dia seorang ahli bangunan. Dia pencipta. Dia mendasarkan bumi di atasnya sehingga bumi tidak bergoyang. Awan adalah angin adalah suruh-suruhannya dan api adalah pelayan-pelayannya. Kita pencipta yang maha besar, kita harus mengalami Dia. Dan apa hubungannya dalam hidup kita? Orang Hong Kong masih takut akan tidak bisa beli rumah. Dengan maksud tidak maksud rumah pemerintah, tidak bisa membeli rumah. Masih apa yang ditakutkan? Tidak perlu takut karena Tuhan adalah arsitek. Amin. Dia membangun rumah untuk kita. Ini adalah iman bagi penyair bahwa Allah adalah pencipta yang menjadikan semuanya ini. Kalau kita baru bangun tidur harus segera mencari ini, mencari itu, mendirikan rumah, tetapi sesungguhnya ini Allah akan menyediakan. Kamu jangan hanya mendiamkan mata merasa kalau Tuhan itu tidak bisa memberikan apapun. Kamu harus membuka matamu, melihat Tuhan dan mengalaminya. Dan bukan berarti saya tidak usah bekerja untuk mendapatkan uang. Kita haruslah bekerja membeli rumah lah, tetapi untuk menggunakan keuangan. Tetapi di dalam ini kita harus membuka mata kita mengalami penyediaan Tuhan, sebab Dia adalah seorang pembangun. Bahkan Dia di ayat ke-6 juga menetapkan bagaimana air mengalir. Dikatakan terhadap hardikmu air itu melarikan diri dari kebingungan terhadap suara gunturmu, naik gunung turun lembah di tempatnya kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan takkan kau lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Terhadap bumi Dia menetapkan air di mana mengalir, itu Tuhan yang tetapkannya. Semua itu Tuhan yang menetapkannya. Di zaman kuno, air adalah kuasa kegelapan. Di sini dikatakan air adalah Tuhan yang berkuasa.
Bagi Tuhan, Dia lebih berkuasa daripada alam gelap. Di sini dikatakan Tuhan menetapkan akan batasnya air. Di dalam kerohanian dikatakan bahwa di dalam kuasa kegelapan Allah yang menetapkan semuanya. Demikian kita mengalaminya dan kita melihat 10 sampai dengan 13. Ia mengalami Allah yang menyediakan Engkau yang melepaskan mata air lembah-lembah yang mengalir di antara gunung-gunung, memberi minuman segala binatang di padang, memuaskan dan haus keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara bersiul di antara daun daun. Allah yang menetapkan segala air, dia menyediakan akan keperluan manusia. Di ayat 13 dikatakan engkau yang memberikan minuman gunung-gunung dan kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang akan buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Dia Allah yang berkelimpahan, menyediakan air, menyediakan keperluan manusia, semuanya Dia pelihara. Di ayat 16 sampai 18 dikatakan tempat tinggalnya juga burung-burung juga Tuhan menyediakan. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggo yang rumahnya di pohon-pohon sanoper. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Burung ini sungguh sangat baik, burung ranggung ini. Dikatakan pohon sanobar sebagai rumahnya. Di burung-burung itu bersarang di pohon-pohon. Saja sangat senang, dia seperti berada di atas makanan, tetapi dia harus mengendalikan diri. Puji syukur Tuhan. Tuhan demikian menyediakan keperluan akan burung-burung agar bisa mempunyai rumah dan apa yang beri dia makan dan beri minum air untuk dia minum. Di ayat 19, engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Sampai di ayat 23, dia menetapkan seluruh penentuan waktu. Dia Allah yang mengatur langit, bumi, dan kuasa kegelapan. Seperti singa muda mengaum-ngaum akan makanannya. Bagaimana cara binatang liar ini mencari makanan, semuanya juga dalam ketentuan Tuhan. Dia seperti seorang ibu yang membagikan makanan. Dia menetapkan kapan untuk beri makan, burung tinggal di mana, apa yang dimakan oleh singa, burung-burung tinggal di mana dapatkan makanan, air mengalir di mana, manusia tinggal di mana, keperluan manusia. Bagaimana bumi menyediakan bagi manusia? Di satu merancangkan, dia Allah yang menyediakan. Segala ciptaannya penuh dengan kelimpahan.
Jadi di awal permulaan kita harus mengalami Tuhan. Walaupun sekarang saat yang susah karena bumi dalam wabah dan di negara dalam kesusahan, dalam kekacauan, seperti perdebatan antara Cina dan Amerika mempengaruhi seluruh dunia, mempengaruhi kita. Wabah juga mempengaruhi kita. Tetapi ini memberikan kita, ini permulaan baru. Benar ini semuanya akan mempengaruhi kita. Tapi ini memberikan satu pengaruh yang lebih besar lagi, yaitu kita punya Tuhan. Dia Allah yang maha besar, Allah yang penuh dengan semarak. Semua air, gunung, semuanya ciptaannya, alam, segala makhluk hidup Dia yang menyediakan. Kita bukan hanya mengalami kesusahan di bumi ini, tapi kita juga harus mengalami akan kebaikannya Tuhan. Jadi di ayat 14 sampai dengan 20 sampai dengan 23 itu adalah mengalami perbuatan tangannya Tuhan. Di ayat 24 dikatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Jadi dikatakan banyak sekali mengalami akan perbuatan ciptaan Tuhan. Lebih banyak lagi. Dikata betapa banyaknya. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Di sini kebijaksanaan yaitu ciptaan yang dijadikan penuh dengan ciptaanmu. Dengan demikian kau harus mengalami Tuhan di dalam kita penuh dengan ciptaannya. Dikatakan di situ ada air, ada besar kecilnya binatang besar kecil yang bergerak di situ. Di situ ada kapal berlayar dan Lewiatan telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menanti engkau supaya engkau berikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberi makanan untuk memberinya, engkau memberinya, mereka memumutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ini dikatakan betapa besarnya ciptaan Tuhan. Dikatakan engkau membaharui muka bumi. Dikatakan bumi ini terus diperbaharui. Air, segala makhluk hidup, engkau selalu menyediakannya. Hidup mereka, matinya mereka juga ada di tangannya Tuhan. Di awal yang baru, kita harus mengalami banyak akan perbuatan Tuhan yang membuatkan kita sangat terheran. Dan lagi pula kita berpegang pada kemuliaan Tuhan di ayat 31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Allah yang mulia, ciptaannya juga mulia. Segala ciptaannya penuh dengan kemuliaan dan hikmatnya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan untuk selama aku hidup. Aku hendak bermaksud bagi Allah selagi aku ada. Di ayat 34, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Saya menerjemahkan di 34. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Di versi Cina,
dikatakan renunganku menjadi manis. Di teks asli dikatakan biarlah renunganku manis untuknya. Aku terhadap renunganku terhadap Tuhan. Di awal yang baru, di hari peniupan serunai, kita mengalami Tuhan, kita melihat akan begitu banyak karyanya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Kita harus sering-sering merenungkannya. Apa yang kita renungkan terhadap Tuhan semuanya manis dan juga mulia. Ciptaan Tuhan itu sangat manis. Dia sangat bersukacita akan ciptaannya. Aku juga demikian, harus ciptaan Tuhan merenungkan begitu manis. Setiap aku merenungkan Tuhan, hatiku merasa manis karena aku terus-menerus mengalami dengan Dia. Anak-anak semua, di Mazmur ini yang harus kita kerjakan di awal tahun baru, di awal permulaan 611. Kamu di antara kami di sini juga harus ada permulaan yang baru. Kita terus-menerus mengalami Dia dan kita sangat mengharapkan pengharapan kita untuk mengalami Tuhan. Dan saya mengingatkan Tuhan, saya merenungkan Tuhan. Di saat saya merenungkan Tuhan, saya merasa manis. Di dalam pembicaraan saya dengan Simul juga merasa Tuhan sangat baik sama. Dan juga staf gereja juga berkata kepada staf, bagaimana kamu melihat Tuhan? Apa yang kamu lihat? Biar renunganmu manis kedengaran kepada Tuhan. Setiap kita terkenang atau merenungkan Tuhan, Tuhan bersukacita. Biarlah orang-orang berdosa dari bumi, biarlah habis orang-orang berdosa di bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara semua, kita harus mengalami akan, tetapi kita masih punya Allah. Allah tidak mau agar kita mengandalkan diri sendiri. Allah mau kita agar mengandalkan Dia. Kita mengandalkan Dia, merangkul Dia, bersyukur padanya, menjadikan Dia manis. Amin. Ini adalah harapan bagi saya setiap hari. Setiap saya bangun, saya melihat matahari. Setiap malam saya juga memandang bulan dan melihat bintang-bintang di langit. Oh, ini Saturnus atau Mars atau Pluto, Saturnus itu sangat indah sekali. Pelangit-pelangit itu, bintang-bintang di langit indah sekali. Waktu senja matahari terbenam, kenapa di situ ada bulan? Kemudian saya potret. Satu yang mengherankan, mengapa bisa demikian? Apa yang Tuhan firmankan? Kenapa seperti ada tiang api? Ini adalah yang selalu saya foto-foto yang saya potretkan. Saya terima kasih pada Tuhan, anak saya membuatkan untuk pameran foto-foto yang saya potret. Sementara belum bisa untuk dilihat pada nanti kalau sudah terbuka, kalian bisa untuk melihatnya. Kita harus merenungkan manis. Kita harus merenungkan kemanis. Mari kita memuji Tuhan.
Haleluya. Hari ini ayat di Alkitab mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Allahku, engkau sangat besar, engkau berpakaian yang keagungan dan semarak. Mari kita memuji Tuhan kita sebab Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kekuatannya melampaui segala kuasa kegelapan. Allah yang menjaga kita. Kita berdoa memuji kebesaran Tuhan kita. Pujilah akan ciptaannya, saudara-saudari, pujilah kemenangan Dia, pujilah segala kemuliaannya, pujilah segala kekuatannya. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Engkau menciptakan alam semesta ini, memberikan kehidupan pada kami, menjaga kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuh, saudara kami, saudara-saudara, mungkin kalian ada saat ini mengalami kesulitan ekonomi, atau kantormu semakin merosot, atau menghitung bagaimana untuk membayar sewa, atau menghadapi satu persatu menghadapi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau di dalam hatimu merasa khawatir, gelisah, saya mengundang tanganmu untuk mengangkat tangan agar kita memohon pada Allah yang pencipta bagi kita, Allah yang menyediakan bagi kita, agar saudara-saudari yang menghadapi kesulitan ini mohon pada Tuhan untuk memberikan penyediaan bagi kita. Atau di dalam hatimu juga ingat akan saudara-saudaramu yang mengalami hal-hal yang sama. Kita berdoa agar mujizat ada terjadi di dalam hidupmu, melampaui segala hukum alami ini. Benar ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mengatur segala air mengalir, Engkau yang memberi makanan segala binatang-binatang luar, dan Tuhan, Engkau yang menyediakan makanan bagi manusia. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau, saudara-saudara kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan, Engkau bukan hanya menciptakan alam semesta ini, tetapi juga Engkau menyediakan semuanya bagi kami. Saudara semua, apapun yang kamu menghadapi kesulitan apapun, Tuhan, di dalam Tuhan ada penyediaan. Di dalam Tuhan semuanya mendapatkan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonominya Hong Kong. Kehendak-Mu di sini. Tuhan, Engkau memulihkan perekonomian Indonesia, mengatasi segala kesulitan di Hong Kong. Tuhan, dan nama Tuhan Yesus menyatakan
dalam kesusahan kami semakin mendapatkan peningkatan. Tuhan juga kami harus bangkit sebagai terangnya dunia. Tuhan terima kasih. Tuhan di dalam hidup kami Engkau selalu membuatkan karya yang baik, yang baru. Terima kasih Tuhan. Kata-kata anak saudara semua, aku menyertaimu. Melihat Tuhan meletakkan tangannya di tanganmu, melihat di hatimu. Dan juga Tuhan berkata kepadamu, anakku, aku selalu menyertaimu. Aku yang menyediamu. Aku Allah yang memberikan. Dan aku yang memberikan. Saudara, anak-anakku di dalam masa kesulitan, mengandallah pada aku. Pintu langit terbuka bagimu. Aku adalah Allah yang memberikan dan Allah yang mengasihi dan yang menyediakan bagi setiap orang. Dan aku yang memberikan damai yang luar biasa di dalam hidupmu. Masih ingatkah di bumi ada kesusahan, tetapi di dalammu penuh dengan damai. Aku memberikan damai bagimu. Walaupun keadaan yang begitu susah atau wabah ini begitu kacau, tetapi di dalammu ada kerajaan yang takkan tergoyah. Di dalammu ada aku yang tidak tergoyah. Mari mengandalkan aku. Mari mengandal aku, karena aku yang bisa engkau andalkan, bukan mengandalkan kekhawatiranmu, jangan atau mengandalkan ketakutanmu, hanya mengandalkan aku. Di sini aku mau mengundang saudara semua di sini atau di online, kita bersama berdoa pada Tuhan bagi kita sendiri, bagi hidup kita sendiri. Bagaimana hidup kita mengandalkan Tuhan, baik menghadapi wabah ini atau ekonomi. Saudara semua, kita juga punya beban, tetapi di Mazmur ini memberitahukan bagi kita bahwa Dia Allah yang pencipta, Allah yang layak untuk kita andalkan. Benar ya Tuhan, kami seluruhnya mau mengandalkan Engkau, mau bergantung kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya andalan dalam hidupku ya Tuhan. Tuhan Yesus, dan kami mau mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Bapa, putuskan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala ketidakpercayaan, segala pikiran negatif, segala ketidakpercayaan, segala keraguan-raguan harus pergi dari pikiran, hati pikiran kami. Di dalam kekacauan hari penuh dengan goncangan ini, kami tetap untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berkata kepada Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah pencipta. Bagaimana Engkau menyediakan alam semesta ini Tuhan, demikian juga Engkau menyediakan bagi kami. Di dalam kami penuh dengan perkelimpahan dan harapan, penuh dengan sukacita. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan di dalam roh. Hari ini penyair pemazmur memberitahukan kepada kita
Biarlah renungkanku manis kedengaran kepadamu. Kita merenungkan Tuhan dari sepanjang hidupmu. Bagaimana penyediaan Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuni kita, mendapatkan keselamatan, bagaimana kita mendapatkan anugerah keselamatan ini. Bagaimana Tuhan membantu kita melewati segala kesusahan, bagaimana Tuhan menyembuhkan kamu lepas dari segala sakit penyakit. Kita merenungkan akan karya Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Roh Kudus yang terkasih, Tuhan Yesus yang terkasih, Bapa yang terkasih, penuhilah kami, bawalah kami masuk di dalam ruah Maha Kudus-Mu, di depan tahta-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih dari sebelumnya kami mengenal Engkau, Engkau telah mati untuk kami. Tuhan, terima kasih. Engkau menciptakan segalanya hanya untuk kami. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau melepaskan kami terasa malu kami, lepas dari kuasanya setan, masuk kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau menyembuhkan hati pikiran kami dan juga menyembuhkan tubuh kami, bahkan menyembuhkan perbudakan pemberontakan kami, tidak mau mendengar. Tuhan, terima kasih. Di dalam kesusahan ini Engkau berkata kepada kami, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau memberikan kami, Engkau tidak membiarkan kami dan meninggalkan kami sendiri. Tuhan, pagi ini dan juga anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, kami mau berkata, kami mau merenungkan-Mu, mengingatkan, bersyukur kepadamu bagi manisnya hidup kami, bagi sukacita di jiwa kami. Setiap kami merenungkan Engkau, kami bersukacita. Tuhan, agar kami selalu merenungkan, mengingatkan di dalam jiwa kami penuh dengan sukacita, di dalam roh kami penuh kekuatan dan harapan dan kemenangan.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Sekali lagi kami berkata, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas semua karunia yang Kau berikan kepada hidup. Terima kasih Engkau telah menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan di dalam hidup kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin kami. Saudara semua mengundang kalian untuk bangkit. Kita berdoa untuk pemasaran kita. Kita mohon Tuhan agar di awal tahun ini Tuhan berkarya mengadakan untuk kita. Kita berdoa untuk Hong Kong. Kita mohon akan perbuatan Tuhan, karyanya Tuhan. Kita berdoa untuk Hong Kong agar Tuhan bekerja di Hong Kong ini. Tuhan, yang Engkau Tuhan, begitu banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, segala Kau jadikan dan kebijakan penuh dengan ciptaan-Mu. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Mazmur 104 ini sebagai pengalaman bagi kita. Tuhan, betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, betapa banyaknya. Sekaliannya itu Kau jadikan dengan kebijaksanaan-Mu. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Kita setiap orang penuh dengan ciptaan-Mu. Engkau menciptakan kami semua dan juga menciptakan alam semesta ini. Dan di hari ini kami terus-menerus akan mengalami segala ciptaan-Mu. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan di 611 di awalnya 611 di putaran yang ketiga, setiap saudara-saudari kita mengalami apa yang Kau jadikan itu betapa banyaknya. Semua yang Kau beri dengan penuh kebaikan. Engkau perbaharui kami. Apa yang kami perlukan Engkau sediakan. Tuhan, agar kami
merangkul pada Engkau, bersyukur pada Engkau, memuji Engkau, mengandalkan Engkau, mengalami Engkau ya Tuhan, setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kalian semua.